melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa
rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Pagi hari ini kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini sudah siap, amin. Untuk memberikan, untuk menaikkan korban syukur kita bagi Tuhan. Karena itu mari
kita datang menyembah Tuhan, tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia. Sampai hari ini senantiasa kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau panggil Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami.
sungguh benar bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena Engkau, karena penyertaan-Mu, karena kekuatan yang Kau perbaharui selalu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada karena kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Allah kami Immanuel. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sama-sama kita katakan amin, amin. Dia Immanuel dan Dia juga adalah batu karang yang teguh dalam hidup kita. Amin. Bersama Tuhan kita tidak tergoyahkan. Saya mau mengajak kita semua belajar sebuah lagu baru. Woo! Semua bertepuk tangan, come on. Berjalan mengikut-Mu Tuhan, langkahku seturut firman-Mu, tegakku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan.
bersama-sama menyaksikan Weekly News. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPI di Simol serta Geraha Mas. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober ini. Mari kita tetap sukacita dan antusias menyambut hari-hari yang akan datang. Untuk saat ini, mari kita saksikan apa saja info kegiatan gereja untuk minggu ini. Dan kita mulai, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih bagi seluruh peserta PMK yang telah mengikuti kelas PMK dengan setia. Kita sudah di akhir kelas PMK Angkatan ke-9. Mari tetap terus mengikuti kelas yang tersisa setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di GPI di Simol, lantai 2. PMK merupakan kelas pengajaran dasar dalam pengenalan akan Tuhan di gereja kita. Anda akan mengalami pemulihan dan pembaharuan pola pikir dalam berjalan bersama Kristus. Untuk pendaftaran silakan hubungi call center gereja. Diinformasikan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada tanggal 24 Desember bertempat di Pacific Hotel. Mari dukung dan doakan acara Natal umum kita tahun ini agar terlaksana dengan lancar. Ibadah Five Kids baik di DC Mall maupun Geraha Mas diadakan setiap hari Minggu jam 10.30 untuk DC Mall dan jam 8 dan 10.30 untuk Geraha Mas. Mari parents bawa anak-anak Anda ke ibadah anak agar tidak mengganggu kenyamanan jemaat lain dalam beribadah. Bagi orang tua yang membawa anak di ruang ibadah, mohon agar dapat menempati kursi bagian belakang. Komsel merupakan komunitas atau keluarga di dalam Tuhan di mana kita dapat bergaul, didoakan serta bertumbuh bersama. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat digembalakan dan dimuridkan. Mari menyembah bersama serta berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan jemaat dalam sepakat berdoa. Diadakan setiap Selasa malam jam 8 dan Jumat pukul 12 siang. Untuk link Zoom silakan chat ke call center gereja. Berikut update tanah gereja. Telah dilakukan clearing area atau meratakan tanah untuk peletakan batu pertama. Mari terus dukung dan doakan pembangunan rumah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833567722 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Kris telah tersedia, silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia, transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, dan scan kris untuk memberikan persembahan secara online.
Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Sekian info kegiatan gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, dan sambil kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami menyembah-Mu, Allah kami yang hidup, sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Engkau yang paling kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termani di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Nyatakan kepada Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Nyatakan. Kau yang terindah dalam hidup ini, dalam hidup ini. Ku cinta Kau, Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani, hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih
batu karang yang teguh, tempat kami berpijak, tempat kami berharap Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami dapat tetap kuat sampai hari ini Tuhan. Hanya bersama-Mu kami mampu berjalan sampai hari ini Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami akui kebesaran-Mu, dan kami akui bahwa tanpa-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya Engkau yang mampu memenuhi hati kami. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan yang hidup. Dan hanya Engkau sumber kekuatan hidup kami. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan. Curahkan kuasa-Mu lewat setiap kami Tuhan. Kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari jemaat lebih lagi katakan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yes, amin. 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 Sembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kami tunduk kepada kebenaran-Mu. Hanya kebenaran-Mu yang dapat menolong kami. Untuk kami mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang siap untuk menerima firman Tuhan.
dan berkomitmen untuk melakukannya. Bersama-sama katakan amin. Amin, silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Minggu ini kita sudah masuk minggu yang terakhir di bulan Oktober. Berarti tahun 2024 hanya tinggal 2 bulan lagi. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Tapi sebelum kita masuk tahun yang baru, kita mesti review, melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2024. Saudara masih ingat bahwa tahun ini fokus kita adalah menjadi komunitas yang disukai. Dan itu tidak mudah, ya. Karena menjadi komunitas yang disukai berarti kita adalah pribadi-pribadi yang disukai. Dan itu yang Tuhan mau, karena kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia artinya punya dampak, punya pengaruh yang baik buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Katakan amin. Nah, karena itu firman Tuhan yang kita dengar akan terus memperlengkapi kita, saudaraku. Bagaimana kita merealisasi atau menyatakan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ya, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam hidup kita. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita akan berkata bahwa firman Tuhan sanggup menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi komunitas yang lebih baik. Katakan amin. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya tentang kuasa kesepakatan dalam keluarga dan komunitas. Setiap kita tidak lahir dengan kemampuan untuk bisa bersepakat. Anak-anak sulit bersepakat. Mengapa? Karena anak-anak biasanya hanya memikirkan apa yang diinginkan dirinya sendiri. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa bersepakat. Artinya waktu kita terima firman Tuhan ini, Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Hanya orang-orang yang dewasalah yang mampu untuk bersepakat satu dengan yang lainnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tentu bukan kebetulan mengapa Tuhan berikan ini kepada kita. Karena keberhasilan kita dalam hidup ini ditentukan oleh apakah kita mampu menjadi orang-orang yang bersepakat. Kenyataannya bahwa kita tidak ditentukan untuk hidup secara individu atau sendirian. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang berhubungan satu dengan yang lain. Kalaupun kita pernah dengar, pernah baca atau pernah nonton film tentang Tarzan yang hidup sendiri di hutan. Perlu punya banyak hubungan, amin. Namun dalam kita berelasi, berhubungan, tentu tidak semua orang bisa bersepakat. Karena itu banyak hubungan-hubungan yang kandas, hubungan-hubungan yang patah di tengah jalan, rusak di tengah jalan. Tidak sedikit orang menikah, di awal semua baik-baik, di awal semua happy, sukacita, tapi di perjalanan kandas dan diakhiri dengan bahwa kita memerlukan orang lain, iya kan? Kalau kita tidak bisa seperti itu, saudaraku, jangan berharap hubungan kita berhasil satu dengan yang lain. Nah, mari kita belajar mengapa kita harus bersepakat. Mengapa kesepakatan itu penting, saudaraku? Ya, poin yang pertama atau alasan yang pertama adalah karena dengan bersepakat kita mampu menjaga kesatuan. Kesatuan itu bukanlah keseragaman. Tuhan menciptakan kita masing-masing pribadi unik,
tidak sama. Bahkan saudara kembar pun tidak 100% sama. Manusia dibedakan dengan apa? Secara fisik misalnya pria dan wanita sudah beda. Pola pikir berbeda. Kebiasaan berbeda. Selera berbeda. Keinginan berbeda. Ketika perbedaan ini tidak dapat dipersatukan, maka saudara-saudaraku disitulah terjadi perpecahan, perselisihan, kerusakan dalam hubungan. Karena itu saudara-saudaraku penting kita memahami bahwa bersepakat itu penting supaya kita dapat bersatu. Alkitab berkata begini dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau bersepakat? Kita nggak bisa sampai di tujuan yang sama kalau kita belum sepakat. Masing-masing mau jalan sendiri-sendiri. Ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan. Hanya orang yang bersepakatlah yang bisa mencapai tujuan bersama. Dan ini nggak mudah. Dalam sebuah hubungan pasti harus ditetapkan atau disepakati tujuan bersama. Misalnya pernikahan. Ini pernikahan mau dibawa kemana? Pernikahan kita ini mau jadi seperti apa? Harus ada tujuannya, harus ada visinya yang disepakati bersama-sama. Ya, demikian juga dalam satu keluarga. Keluarga kita mau jadi seperti apa? Itu harus ada kesepakatan. Harus ada tujuan bersama yang disepakati. Bahkan gereja pun seperti itu. Bahkan pekerjaan pun seperti itu. Dalam setiap komunitas, dalam setiap kelompok orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama harus sepakat dulu. Kalau tidak dapat berjalan bersama-sama. Ya kan? Kita yang sudah menikah pasti kita ngerti lah itu. Sudah sekian puluh tahun kita menikah, kenapa selalu ribut terus, kenapa selalu cekcok terus. Kenapa? Karena kita tidak menyepakati tujuan bersama. Tidak sepakat soal waktu, tidak sepakat soal uang, tidak sepakat soal makan, tidak sepakat soal dan lain-lain banyak hal. Karena itu pentingnya bersepakat supaya kita bisa bersatu. Dan ini tidak mudah, saudaraku. Orang bilang dalamnya laut bisa diduga, tapi hati orang siapa yang tahu. Jadi kalau kita tidak mengungkapkan, tidak mampu menceritakan isi hati kita satu dengan yang lain dan menyepakati apa yang ada di perasaan kita masing-masing, tidak mungkin ada kesatuan. Saudara tahu kegagalan dalam sebuah pernikahan itu kebanyakan karena suami istri sudah tidak mampu lagi mengungkapkan apa yang terdalam di hatinya. Pernikahan dijalani, tapi masing-masing sudah tidak mampu untuk bisa apa adanya mengungkapkan isi hati. Tidak ada rasa aman untuk menceritakan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya. Mungkin hanya menjaga saja supaya tidak terjadi percekcokan, konflik dan sebagainya. Tapi sebetulnya terpendam sesuatu yang sebetulnya harusnya berani diungkapkan. Tapi karena rasa tidak aman, tidak dewasa, tidak pandai untuk menyampaikan, akhirnya itu menjadi bom waktu. Suatu saat ketika terjadi ada pemicu, ada suatu trigger, maka meledak semuanya, hancurlah sudah. Jadi betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang mampu mengkomunikasikan perasaan kita, pikiran kita satu dengan yang lain. Saya mengatakan ini bukan berarti saya selalu berhasil dalam hubungan. Ada hubungan-hubungan yang saya harus akui saya gagal. Kenapa? Karena ketidakberanian untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran atau di hati yang terdalam. Itu yang menyebabkan hubungan itu jadi rusak, saudaraku. Kesehatian terjadi ketika kita ada rasa aman satu dengan yang lain. Mampu mengungkapkan perasaan kita tanpa takut nanti terjadi ini dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kenapa kita perlu sepakat? Karena kita ingin hubungan kita memiliki satu kesehatian yang tulus, apa adanya.
Kalau kita tidak mampu untuk bersikap seperti itu, maka tujuan tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Hal yang sepele, kadang-kadang kita suami istri mau makan saja ribet. Satu ditanya, kamu mau makan apa hari ini? Ya jawabannya, terserah kamulah. Tapi begitu dikasih tahu, oke kalau gitu kita makan ini. Aku gak suka itu, tadi bilang terserah. Ya. Nah gara-gara ya udahlah, akhirnya emosi, udah gak usah makan. Tidurlah dengan perut yang lapar. Hanya soal, itu baru soal makan, belum soal uang, belum soal yang lain-lain, belum soal waktu, soal liburan, soal banyak hal dalam hidup ini saudaraku. Ternyata bersepakat itu tidak mudah. Kenapa? Karena masing-masing mementingkan apa yang diinginkannya. Karena masing-masing melihat dari sudut pandang dirinya sendiri. Sama seperti kalau saudara melihat selembar kertas uang atau koin. Biasanya dua sisi itu berbeda kan gambarnya. Kalau ada kertas satu gambarnya, gambar rumah. Di sebelah sini digambar orang misalnya. Masing-masing bertahan, enggak itu rumah, enggak itu orang, enggak itu rumah. Sampai kapanpun enggak akan titik temu, enggak akan sepakat. Karena masing-masing hanya melihat dari sisi sendiri. Tidak mencoba melihat dari sisi orang lain. Jadi saudara-saudaraku, bersepakat itu sebetulnya kuncinya adalah belajarlah melihat dari sudut pandang orang lain. Belajarlah melihat, memahami dari kepentingan orang lain. Saya pun kadang-kadang gagal untuk mempraktekkan ini saudaraku. Karena kita menganggap yang kita pikir, yang kita yakini itu yang paling benar. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau kita bicara tentang kesepakatan, ini adalah modal dasar untuk kita bisa bersahati. Ayo sepakat dulu. Dan untuk bisa bersepakat, caranya adalah bangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang apa adanya. Komunikasi yang bisa terbuka. Komunikasi yang bisa berani mengungkapkan apa yang ada di perasaan, apa yang ada di pikiran. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ada amin. Kalau ada kebohongan, kalau ada ketidakjujuran, kalau ada sesuatu yang dipendam, tidak pernah bisa disampaikan, itu hanya akan jadi bom waktu, satu saat meledak. Itu yang pertama. Mengapa kita harus bersepakat supaya kita bisa menjaga kesatuan. Tidak ada kan orang menikah bercita-cita ingin cerai, tidak ada kan. Tapi kenapa perceraian itu terjadi juga? Ya karena kita tidak rela untuk bersepakat. Kita tidak rela untuk menurunkan standar kita. Kita tidak rela untuk membiarkan orang lain yang lebih menikmati daripada kita. Jadi itu masalahnya. Yang kedua, kenapa kita harus bersepakat? Karena dengan bersepakat kita dapat memelihara ketertiban. Hidup ini tidak bisa semau gue. Hidup ini tidak bisa suka-suka. Hidup ini harus ada ketertiban, harus ada kedisiplinan, harus ada rule, harus ada aturan. Apakah saudara setuju dengan hal itu? Ketika kita sepakat dengan satu aturan, dengan satu ketertiban, maka hidup ini berjalan dengan mudah. Running system. Kenapa? Karena sudah tahu rule-nya. Misalnya ada suami-suami yang nggak bisa pegang uang misalnya kan, boros. Bikin kesepakatan, oke kalau gitu kalau kamu terima uang langsung setor sama istri. Misalnya gitu kan. Karena istri lebih pinter kelola uang, lebih cermat, bisa mencatat kalau ditanya uangnya jelas kemana dipakai. Nah, gak ada masalah siapapun yang pegang uang, asal yang pegang uang bisa bertanggung jawab, menjelaskan kemana uang habisnya dan sebagainya. Kalau hal-hal semacam ini tidak bisa disepakati, tidak ada ketertiban, ribut, bertahun-tahun, puluhan tahun menikah, selalu ribut soal uang. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan tentang pengelolaan keuangan dan sebagainya.
Saudara-saudaraku, kesepakatan itu penting. Dengan kita bersepakat, kita bisa menjaga, memelihara ketertiban. Contoh ya, saudara punya anak gadis, kita bikin rule. Jam 10 malam harus sudah di rumah. Kalau belum pulang ke rumah harus telepon atau WA, chatting orang tua, jelaskan kenapa belum pulang. Supaya kita bisa tahu ada di mana dan sedang lakukan apa dan sebagainya. Nah itu kesepakatan yang disepakati. Dan kalau itu bisa kita jalankan, keluarga kita tertib, keluarga kita aman. Ada amin. Jadi betapa pentingnya kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita kacau semua. Masing-masing berjalan semau gue. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jadi penting, firman Tuhan berkata begini, Yakobus 3:16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, artinya nggak bisa sepakat, karena hati nggak beres, karena egois, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, kesepakatan itu harus didasari oleh hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang tidak egois, barulah terjadi ketertiban, kelancaran, karena ikut rule, karena ikut aturan. Ada amin. Jadi kalau hidup kita mau tertib, mau lancar, mari kita sepakat aturan-aturan apa yang harus kita buat dalam keluarga kita. Ya. Aturan-aturan apa yang kita buat dalam gereja kita. Yang ketiga, mengapa kita harus bersepakat? Karena saudaraku, kesepakatan itu menolong kita untuk bisa mencapai yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya ingin gagal, tidak ada. Semua orang mau sukses, mau berhasil, termasuk saya juga. Ya, tetapi untuk bisa berhasil saudaraku, tentu sumber keberhasilan kita adalah Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang berdaulat untuk memastikan hidup kita berhasil atau tidak. Bukan upaya, bukan usaha. Semua kerja keras kita tanpa pertolongan Tuhan akan menjadi sia-sia. Nah karena itu bersepakatlah di dalam doa. Tuhan kasih standar begini saudaraku. Dalam Matius 18 ayat 19. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika berapa? 2 orang, minimal berapa? 2 orang minimal. Ya, minimal 2 orang. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Apapun juga tentu saja yang dalam batas sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun juga bukan berarti permintaan yang aneh-aneh. Permintaan yang gak masuk akal ya. Permintaan di sini adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tuhan kasih. Dan itu yang membuat kita berhasil, amin. Bukan susah payah kita yang menjamin. Kita boleh bekerja, berjuang, tapi ujungnya, endingnya adalah pertolongan Tuhan. Jawaban doa daripada Tuhan. Katakan amin. Nah di perjanjian lama ada satu kisah tentang Menara Babel. Dan saya kira ini saudara perlu tahu. Mereka membangun satu menara dan ini menakjubkan. Karena mereka satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya, kata firman Tuhan. Maka dikatakan ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, karena mereka satu bangsa, satu bahasa, karena mereka sepakat, maka mulai dari sekarang, kata Tuhan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat
terlaksana. Artinya semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka planningkan itu pasti berhasil. Kadang-kadang kita melihat dalam hidup kita ada banyak kegagalan. Rencana-rencana kita tinggal rencana tapi tidak pernah terwujud. Tahu penyebabnya kenapa? Karena kita tidak sepakat. Tuhan bilang 2 orang minimal harus sepakat. Makanya kalau berdoa itu, kenapa program doa kita dinamakan sepakat berdoa? Saya ambil dari sini, Matius 18-19. Kita berdoa sepakat. Nah, di dalam pernikahan, dalam keluarga, pasti ada pergumulan kan? Setiap keluarga pasti ada doa untuk anaknya, doa untuk biaya hidup, doa untuk semua keperluan dan sebagainya. Nah, kita harus ambil ayat ini sebagai sebuah landasan bahwa perlu sepakat. Ayo kita sepakat ya, aku nanti pimpin doa, kita berdoa buat ini, buat ini. Waktu suami berdoa, maka istri mengaminkan tanda dia sepakat apa yang didoakan oleh suaminya. Ini penting saudaraku. 2 orang, cukup 2 orang. Apalagi kalau disertai dengan anak-anak lebih dari 2 orang. 2 orang saja kata Tuhan kalau kita sepakat apa saja yang kita minta Tuhan berikan. Ada amin. Dan apa yang kita rencanakan dibuat Tuhan berhasil kalau kita sepakat. Satu bahasa. Alkitab katakan satu bahasa. Kalau kita bahasanya satu bahasa positif, bahasa iman. Satu bahasa negatif, bahasanya melemahkan. Gimana kita bisa berhasil? Kita harus pakai satu bahasa. Bahasa yang positif, bahasa kebenaran, bahasa yang sesuai dengan firman Tuhan, bahasa yang meneguhkan, menguatkan. Ada amin. Kalau kita satu bahasa, semua rencana-rencana kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Jadi penting sekali kesepakatan itu berkaitan dengan keberhasilan hidup kita. Yang saya maksud berhasil bukan hanya soal uang, tapi juga soal hubungan, soal semualah. Yang keempat saudaraku, mengapa kita harus sepakat? Karena dengan bersepakat kita akan menerima berkat ilahi, divine blessing. Dan saudara tahu bahwa keistimewaan kita ketika kita bersepakat, berkat itu ternyata diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan berkat dalam hidup kita, saudara akan terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tuh kalau ngobrol sama istri saya, puji Tuhan ya. Tahun 96 kita datang cuma bawa baju bekas di koper. Sekarang kita bisa menikmati rumah, kita bisa menikmati mobil. Semua ini karena anugerah Tuhan. Tuhan perintahkan berkat. Makanya saya punya motor yang pertama, Supra tahun 2001, tidak saya jual. Saya renov, bagusin, saya taruh di depan rumah. Jarang dipakai sebetulnya. Cuman setiap kali saya lihat motor itu, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, ini motor pertama saya ada di Batam. Saya bilang, kenapa saya bersyukur sama Tuhan? Kenapa? Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan. Anak-anak, menantu, semua Tuhan perintahkan. Kita hanya berdoa, bersepakat, suami istri, baik pelayanan, keluarga, semua Tuhan perintahkan. Dan siang ini saya ingin menularkan anugerah itu buat saudara. Supaya setiap saudara sungguh-sungguh menerima pencurahan berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan perintahkan berkat atas hidup saudara. Coba lihat ayatnya saudaraku. Menarik sekali. Mazmur 133 ayat 1-3. Ini ayat yang sering kita baca. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun itu artinya
mampu bersepakat betapa baiknya, betapa indahnya kalau kita bisa bersepakat dalam hidup ini, saudaraku. Sebab apa akibatnya orang yang bersepakat? Akibatnya adalah diumpamakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Jadi Harun itu imam. Imam itu kalau diurapi, dicurahkan minyak di kepalanya, minyak yang baik, minyak urapan. Dan minyak itu tidak akan menetap di kepala, dia akan turun ke janggut, dia akan turun ke jubah. Artinya apa? Berkat itu tidak tertahankan lagi. Tidak akan ada yang dapat menghalangi lagi. Kalau Tuhan yang curahkan, dia akan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Bahkan perumpamaan yang lain adalah seperti apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saya tahu sekali hal ini karena saya pernah di sana tahun 2012 bulan November. Saya ada di Gunung Hermon bersama istri saya dan juga beberapa tim. Dan terasa dingin sekali, tapi salju belum turun. Di musim tertentu salju turun di situ. Dan kemana airnya mengalir ketika salju itu cair, dia akan mengalir sampai ke bukit-bukit Sion. Gunung Hermon itu ada di dataran yang lebih tinggi di utara. Dan Bukit Sion itu di dataran yang lebih rendah. Maka air yang mengalir dari Gunung Hermon, dia akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ke Gunung Sion. Dan tidak ada yang dapat menghalangi. Begitulah Tuhan mengumpamakan. Kalau Tuhan perintahkan berkat atas hidup saudara. Berkat sukacita, kebenaran, damai sejahtera, berkat secara keuangan, berkat secara kedamaian dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang perintahkan, engkau tidak perlu mengejar-ngejarnya dengan susah payahmu. Engkau tidak perlu stres, depresi, mengejar semua itu. Tuhan yang perintahkan dalam hidup saudara dan engkau menikmatinya. Amin. Karena itu belajarlah untuk bersepakat. Diam bersama dengan rukun itu artinya kita bisa duduk baik-baik, ngobrol tenang-tenang. Kita evaluasi hidup kita, bicarakan apa yang penting untuk kita bahas, kita sepakati. Ya. Nah, kadang-kadang kita malas berdiskusi dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Ujung-ujungnya ribut, konflik. Ya, ngobrol belum sampai 5 menit, udah malas, udah marah, udah emosi. Itu yang membuat kita akhirnya, udahlah gak usah bicara. Nah, saudara jangan pernah menyerah. Sebab itu kunci engkau diperintahkan berkat oleh Tuhan. Diam bersama dengan rukun itu adalah kunci untuk saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Yang Tuhan perintahkan, bukan yang kau kejar, tapi Tuhan perintahkan. Amin. Kalau Tuhan yang perintahkan, tidak ada yang dapat menghalangi. Amin. Saya berharap ini terjadi dalam hidup saudara. Sehingga saudara terheran-heran. Betapa berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir, kenapa kesepakatan itu penting? Karena dengan engkau bersepakat, maka engkau akan mendapat perkenanan Tuhan. Saudara tahu apa arti kata berkenan? Berkenan itu artinya, saudaraku, kau ada di hatinya Tuhan. Ginilah, saya kasih perumpamaan yang paling baik. Saudara punya anak kan? Kalau anak saudara ini anak yang pandai ngambil hati orang tuanya, pandai bikin saudara happy, senang, maka anak itu ada di hati saudara. Kalau dia terjadi apa-apa, entah mungkin dia sekolah di luar negeri, tiba-tiba dia sakit. Dia yang sakit, kita yang susah mikirin. Gimana ya nanti dia ya, siapa yang bikin makan buat dia ya. Apakah dia udah makan obat apa belum ya. Itu namanya anak itu berkenan di hati kita. Bahkan kadang-kadang kalau anak yang berkenan di hati orang tua, dia belum minta, dia belum bicara apa-apa pun, kita orang tua sudah tahu anak ini maunya apa. Dia perlu apa, dia perlu dibantu apa. Itulah anak yang berkenan kepada
orang tuanya. Dengan kata lain begini saudaraku, dia mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan dari orang tuanya. Amin. Dia belum minta, kita udah mikirin, nanti gimana ya? Dia harusnya begini, harusnya begitu. Kita yang sibuk mikirin. Bahkan kalau anak itu berkenan, sudah menikah pun dia, kadang-kadang kita masih pikirin, nanti gimana ya dia? Nanti gimana, dia cukup enggak ya? Nanti pasti saudara yang punya anak sudah ngerti lah apa yang saya maksud ya. Nah, pernah enggak terpikir saudaraku, kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara? Saudara ada di hatinya Tuhan. Mungkin kita tidak selamanya benar, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita enggak seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau ada di hatinya Tuhan, Tuhan sayang sama saudara. Saya kasih contoh ya, Raja Daud adalah salah satu pribadi yang disebut di Alkitab orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi dia tidak selamanya hidupnya benar. Ada satu kali dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang luar biasa. Tapi Tuhan sayang sama dia. Ketika dia berespon untuk bertobat dari dosanya, dari kesalahannya. Tuhan janji sama dia, keturunannya akan dipelihara Tuhan selamanya. Bahkan dari keturunan Daud, lahirlah juru selamat. Tuhan Yesus Kristus secara manusia, secara jasmani, silsilah keluarganya, dia adalah keturunan daripada Daud. Makanya disebut Kristus anak Daud. Coba saudara bayangkan, kalau engkau berkenan di hati Tuhan. Saudara belum ngomong apa-apa, baru datang sama Tuhan. Air matamu keluar, Tuhan tahu apa arti air matamu itu. Serius. Kalau engkau berkenan, kita ngerti kan, anak kita belum dia ngomong kita udah tahu, pasti dia begini, pasti dia begitu. Kenapa? Karena dia berkenan di hati orang tuanya, betul gak? Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Alkitab bilang begini, kalau ada anak yang minta roti, bapaknya gak mungkin kasih batu. Kalau ada anak yang minta ikan, bapaknya gak mungkin kasih ular. Firman Tuhan bilang, Bapak di dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Makanya belajarlah kita bersepakat supaya perkenanan Tuhan itu turun atas hidup kita. Kalau semua kita bisa terima, bisa dapatkan dengan kekuatan kita sendiri, apa gunanya kita percaya Tuhan? Orang-orang yang free thinker, orang-orang yang ateis, orang-orang yang gak percaya Tuhan itu karena merasa mereka bisa mendapatkan segalanya dengan kekuatan, kemampuan mereka sendiri. Tapi tidak demikian dengan kita. Kalau saudara berkata engkau percaya adanya Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat dalam hidup kita. Kita percaya hidup kita ini hanya karena perkenanan Tuhan. Makanya kita sering nyanyi kan. Coba di C, Tom. D. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, bersamamu Bapa. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kalau saudara ada di jalan yang buntu, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan mentok, ke belakang sudah tidak bisa lagi. Satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan dan minta perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup saudara, kadang-kadang saudara terheran-heran, kok bisa ya ada solusi seperti ini? Kok bisa ya ada jalan keluar seperti ini? Karena itu pentinglah kita bersepakat dalam doa, bersepakat dalam tujuan bersama, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Saya menyampaikan ini kepada saudara, karena saya pun sudah mengalami dan akan mengalami hal yang lebih besar. Minggu lalu kita baru mengadakan acara peletakan batu pertama. Coba saudara perhatikan. Di tanah seluas 8.000 meter itu akan dibangun gedung seluas 2.000 meter. Pihak pembuat gambar dan penghitung sudah memperkirakan kurang lebih dananya sekitar 14 sampai 15 M. Dan kondisi keuangan gereja kita, pembangunan, separuhnya pun belum sampai. Tapi saya percaya dengan perkenanan Tuhan, Tuhan akan cukupi. Amin. Karena saya percaya kita semua bersepakat untuk memberi kontribusi. Yang punya besar kasih besar, yang punya sedikit kasih sedikit. Semua memberi kontribusi. Kita tidak mengandalkan biar saja itu bos-bos, biar saja itu orang-orang kaya. Kita tidak punya mental seperti itu. Kita semua punya mental orang-orang yang bersepakat untuk memberi apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Karena dalam sebuah pembangunan tidak cuma batu-batu besar yang diperlukan. Kerikil pun diperlukan. Bahkan pasir pun yang kecil diperlukan. Amin. Supaya menjadi sebuah bangunan. Karena itu jemaat, mari kita bersepakat. Kita tahu tujuan dari pembangunan gedung ini adalah supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menjadi kaya raya. Serius, kalau untuk hidup saya secara pribadi sampai detik ini, saya bersyukur sama Tuhan, saya masih bisa hidup saja, itu kemurahan Tuhan. Tapi saya percaya ada rencana kerajaan Allah yang sedang dinyatakan lewat apa yang Tuhan percayakan. Karena itu mari kita bersepakat. Nah, itu juga akan terjadi dalam kehidupan pribadi saudara. Saya tidak tahu setiap saudara punya pergumulan apa dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam masalah keuanganmu. Tapi kalau engkau bersepakat, ada perkenanan Tuhan turun atas hidup saudara. Amin. Sebelum kita pulang, saya mau berdoa buat saudara. Mari bangkit berdiri. Kita akan terhubung kepada Tuhan. Karena tanpa terhubung dengan Tuhan, tidak ada solusi. Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada perkenanan Tuhan. Tidak ada berkat ilahi turun atas hidup kita. Tidak ada keberhasilan tanpa kita terhubung dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan sumber keberhasilan hidup kita. Karena itu, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Yes, kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes, kami terhubung dengan Bapa. Selalu melekat di hatimu. Oh, amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya orang-orang yang bersedia, berbesar hati yang bisa bersepakat. Tidak memaksakan keinginan dirinya sendiri. Belajar melihat perbedaan sebagai sebuah sinergi yang memperkuat suatu hubungan. Tidak memaksakan kehendak kita. Tidak memaksakan apa yang kita anggap paling benar. Belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya percaya kalau ini semua terjadi dalam hidup kita, maka apa yang firman Tuhan katakan akan menjadi realita dalam hidup saudara. Engkau akan mampu menjaga kesatuan. Engkau akan mampu memelihara ketertiban dalam hidupmu dan keluargamu. Engkau akan mampu mencapai keberhasilan yang sejati. Engkau akan menerima berkat-berkat ilahi Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Engkau akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, mari siang ini kita putuskan. Kita mau hidup bersepakat satu dengan yang lain. Angkat pujian sekali lagi. Kita terhubung dengan Tuhan senantiasa. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat, Selalu melekat di hati. firman-Mu adalah dasar. Firman-Mu itulah dasar hidupku Berdaulat. yang berdaulat Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Oh, ku terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu.
Bapakku berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini tertanam di hati kami, termeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami selalu ingat dalam hidup ini kami harus bersepakat satu dengan yang lain, dalam keluarga, dalam komunitas, untuk menjaga kesatuan, memelihara ketertiban, mencapai keberhasilan, menerima berkat-berkat ilahi, bahkan mendapatkan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terjadilah kepada seluruh umat Tuhan. Mereka akan terheran-heran ketika melihat berkat-berkat ilahi tercurah dalam hidup mereka. Perkenanan Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami berjanji, kami mau menjadi orang-orang yang mudah bersepakat. Karena kami menyadari di balik kesepakatan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan terimalah kasih Kristus yang tidak berkesudahan atas hidup kita. Dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, pekerjaanmu juga diberkati Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang saudara berikan untuk persembahan persepuluhan dan juga persembahan pembangunan yang saudara berikan dengan tulus hati, kiranya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu, demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan, sirnalah kalutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut